Pada anime Bleach episode ke-7, kita melihat bahwa Zanpakuto milik Ichigo dipatahkan oleh Oswald. Nah, bagaimana cara Ichigo mengembalikan Zanpakutonya? Berikut akan kami bahas mengenai hal tersebut. Let's check it out. Serangan terakhir Ichigo kepada Yhwach yang ditahan oleh Oswald membuat Zanpakuto milik Ichigo, Zangetsu, patah menjadi dua. Nah, di sini nantinya Zanpakuto Ichigo, Zangetsu akan dibawa oleh salah satu kapten dari Gote, yaitu Kurotsuchi Mayuri, yang memang sering menangani hal-hal seperti ini. Nah, ketika dibawa ke tempat Mayuri sedikit memodifikasi Zangetsu dan terlihat menjadi dua Zanpakuto. Namun itu semua tidak membuat Zangetsu kembali normal. Dahulu Mayuri juga sempat mengalami hal yang sama dengan Ichigo, di mana Zanpakuto Mayuri hancur. Namun ternyata Zanpakuto Mayuri memang tak bisa kembali. Namun Mayuri memodifikasi Zanpakutonya. Untuk memperbaiki Zanpakuto membutuhkan Reiatsu milik penggunanya dan butuh waktu melebur kembali menjadi pedang baru. Namun keadaannya berbeda. Itu hanya bisa dilakukan jika Zanpakuto hancur dalam keadaan Shikai. Sedangkan Zangetsu hancur ketika Ichigo dalam mode Bankai. Menurut Mayuri, Bankai yang sudah hancur tidak bisa kembali seperti semula. Walaupun begitu, ada pengecualian, seperti Bankai milik Komamura Sajin, di mana ketika Bankainya rusak, penggunanya juga akan mengalami luka yang sama, dan ketika penggunanya sembuh, Bankainya pun akan pulih kembali. Namun Bankai Shinigami lain yang memang hancur tidak bisa kembali seperti semula lagi. Bankai dari Madarame Ikkaku yang hancur sempat diperbaiki oleh Akon, namun kekuatannya tidak sekuat seperti semula. Lalu Bankai Renji yang dihancurkan oleh Byakuya Kuchiki. Dalam Bankai Renji, Zanpakutonya memiliki banyak bilah pedang, dan bilah pedang yang hancur dahulu tetap hancur hingga saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan nasib Zangetsu? Ichigo harus pergi ke tempat asal mula Zanpakuto untuk memperbaiki Zanpakutonya. Selanjutnya akan ada orang bernama Uetsu Nimaiya yang akan menjemput Ichigo. Dia ini adalah anggota dari Divisi Zero dan juga orang yang membuat Zanpakuto. Hampir semua Zanpakuto yang digunakan oleh para Shinigami berasal dari Uetsu Nimaiya. Bagi yang belum tahu, Zanpakuto sendiri awalnya berada di sebuah tingkatan bernama Asauchi. Asauchi ini adalah jiwa yang berada di dalam Zanpakuto yang belum memiliki nama. Para Shinigami tingkat rendah biasanya menggunakan Asauchi sebagai pedangnya. Nah, untuk bisa memperbaiki Zanpakutonya, di sini Ichigo diharuskan bertahan hidup di tengah ribuan Asauchi. Tidak hanya Ichigo, Renji Abarai juga melakukan hal yang sama. Dalam 3 hari, Renji berhasil bertahan dan dinyatakan lolos dan akan diperbaiki Zanpakutonya. Sedangkan Ichigo tidak berhasil. Ichigo kemudian dibuang oleh Nimaiya kembali ke rumahnya. Di sini Ichigo kemudian berbicara dengan ayahnya dan mengetahui mengenai jati diri Ichigo yang sebenarnya. Setelah mengetahui mengenai jati dirinya, Ichigo dijemput kembali oleh Zanpakuto dari Uetsu Nimaiya untuk mencoba kembali tantangan dari Nimaiya. Kali ini Ichigo tak perlu bertahan selama 3 hari. Ichigo bahkan tak perlu bertarung. Belum 1 menit berada di antara ribuan Asauchi, Ichigo langsung mengetahui Asauchi yang akan menjadi Zanpakuto miliknya. Berbeda dengan Renji yang hanya harus bertahan dari Asauchi, Ichigo memang diharuskan memilih Asauchi. Karena pada dasarnya Ichigo tak memiliki Zanpakuto yang asli. Zangetsu yang dimiliki Ichigo adalah hasil turunan dari kekuatan yang dibawa oleh orang tua Ichigo. Selanjutnya, Uetsu Nimaiya akan menempa Zanpakuto Ichigo yang baru, dan kali ini Zanpakuto Ichigo berbentuk 2 pedang, 1 pedang kecil dan 1 pedang besar. Keduanya memanifestasikan kekuatan Zanpakuto awal milik Ichigo. Pedang besarnya adalah manifestasi kekuatan Hollow dan Shinigami dalam diri Ichigo, sedangkan pedang kecilnya adalah dari kekuatan Quincy Ichigo. Nah, itulah bagaimana Ichigo mendapatkan kembali Zanpakutonya yang telah rusak. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada pembahasan yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Bye bye.